hafal ya, Pak Madaniyah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi fid dharain amin. Wal khamisun al-qiyam bil imarah ma'al kadhi. Ini langsung loncat yang ke-50 aja. Selesai. Loncat yang ke-50 adalah al-qiyam bil imarati ma'al kadhi. Bahwa kita harus memenuhi sebagai status kita sebagai pemimpin dengan melakukan keadilan. In kunta waliyan faqdi bil haq. Kalau kita jadi penguasa, maka kita hukumi yang dikuasai oleh kita dengan benar. Bainan nas. Wala tattabi'il hawa. Jangan sekali-kali kita mengikuti hawa. Fayudillu an sabilillah. Maka kita akan tersesat dari jalan wa huwa ma syara'allahu ibadihi fi kutubihi. Apa sih yang namanya kebenaran itu? Kita mesti menghukumi di antara kita dengan kebenaran. Cuma yang namanya kebenaran itu apa? Kebenaran ma syara'allahu li ibadihi fi kutubihi ala alsinati rusulih. Yang namanya kebenaran itu apa-apa yang disyariatkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang tercantum dalam kitab-kitabnya melalui lisan-lisan para nabi-nabinya. Itu adalah al-haq. Itu namanya al-haq. Jadi fa'innaka mas'ulun minallah an dzalik. Kita itu akan dipertanyakan tentang kebenaran. Sesuai enggak? Kita itu sesuai dengan apa yang Allah cantumkan dalam kitab-kitabnya melalui lisan para rasul dalam kita hidup. Kita akan dipertanyakan seperti itu. Wa qul wilayah, dan paling minimal wilayah kita walayat faqu an nafsi, dan kita tidak lepas itu wilayah itu ala nafsi, penguasaan kita pada diri kita. Kita itu jadi amir, jadi kepala pada diri kita masing-masing. Masing-masing dari kita itu jadi amir. Wa qul wilayah itu ala nafsi wa jawarihu, dan anggota badan kita. Kita punya hati, berarti kita statusnya sebagai amir, sebagai raja. Rakyatnya mata kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita, hidung kita, semuanya itu adalah rakyat. Maka fakir fiha hududullah wa innaka naibullah, maka kita tegakkan batas-batasan hukum Allah dalam diri kita masing-masing. Sebab apa? Fa innaka naibullah, kita itu sebagai naib. Naib itu apa sih? Pengganti. Fa innaka naibullah, kita ini adalah naibnya Allah, yang Allah perintahkan supaya kita mengurus diri kita. Bagaimana kita mengelola mata kita, akal pikiran kita, telinga kita, dan semuanya. Hakim fiha hudullah wa innaka naibullah ala kulli kharfi nafsi, setiap saat mama faqala. Lalu kita sudah mampu menguasai diri sendiri, kita keluarga, jadi pemimpin keluarga. Ada yang jadi pemimpin RT, ada Pak RT ada. Lalu di atas RT apa? RW. Ada RW. RW di atas RW apa itu? Kadus saja, Pak Kadusnya ada. Kadus, lurah, lurah.
itu semuanya akan dipertanyakan. Jangan pernah kita berpikir kita bebas dalam hidup. Kita itu adalah ibullah. Kita itu adalah khalifah fil ardh. Paling minimal wilayah kita adalah diri kita sendiri. Makanya yang namanya manusia itu miniatur dunia. Dalam diri manusia ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada langit, ada bumi, ada lautan, ada gunung, ada hutan, ada semuanya dalam diri manusia. Wa mata qomat kiamatu. Bila mana satu manusia meninggal, berarti qomat kiamat telah terjadi kiamat. Tapi kiamat kecil, kiamat miniatur dunia yaitu manusia. Itu tentang al-qiyam bil imarah ma'al jangan sampai kita lupakan. Terus ta'atu ulil amri, yang selanjutnya kita mesti umpamanya kita itu bukan jadi amir, berarti kita jadi makmur. Di wilayah ada RT, ya udah berarti amir kita adalah RT. Diwakil itu semuanya. Lah kita mesti taat gitu, mesti taat. Wa alaika bisami wa ta'ah, maka kita wajib untuk taat dan menerima apa yang telah diputuskan oleh ulil amri. Wa in kana al-malik abdan habasiyan mujaddad al-aqrab, walaupun umpamanya pemimpin kita secara fisik, secara etnis atau secara itunya abdan habasiyan, budak habasi hitam, badul aqrab, yang mana tidak sempurna fisiknya, hidungnya sumpung, telinganya gila, tetap kalau dia udah dijadikan sebagai amir, kita mesti sam'an wa ta'atan. Wa balau amrun yajibu alaina kalu fil mubah al amru bil ma'asi. Selama perintahnya itu adalah tidak maksiat, maka hukumnya wajib kita ikuti. Walaupun umpamanya mubah, itu nilainya itu akan jadi wajib. Makanya sebenarnya enak jadi amir apa enak jadi makmur ini? Jadi amir apa jadi makmur gitu ya? Kalau jadi makmur itu yang ubah-ubah bisa jadi pahala itu, yang makmur itu. Dan biasanya itu seringkali dilupakan oleh wanita. Mau ada wanita ya, banyak wanita di sini banyak ya. Banyak istri itu apa? Dia itu adalah di bawah seorang suami. Dan pandangan agama terhadap suami yang mana di atas itu sangat luar biasa. Sampai sabda Nabi kan, andai saja dalam syariat Islam itu boleh satu makhluk sujud ke makhluk yang lain, boleh sujud, maka yang hanya diperbolehkan itu yang paling layak itu hanya seorang istri sujud kepada suaminya. Tidak seorang umat sujud kepada nabinya, tidak seorang murid sujud kepada gurunya, tidak seorang anak sujud kepada orang tuanya. Tapi yang paling pantas itu layak itu adalah seorang istri sujud kepada suaminya. Sangat luar biasa sebenarnya. Makanya nilai-nilainya sering dilupakan oleh wanita ini, banyak wanita. Kadang-kadang perempuan itu dia lagi sholat sunnah, lagi sholat sunnah, lagi baca Quran, suaminya nyuruh itu merasa apa yang dia saat itu lakukan itu lebih baik daripada memenuhi
perintah panggilan suaminya itu Pak, pikirannya itu enggak kira-kira para wanita itu lagi sholat, lagi baca Quran, suaminya nyuruh sholatnya sholat sunnah baca Quran. Makanya cuacanya sebenarnya itu lebih baik. Makanya kita lagi perempuan lagi sholat sunnah, suaminya manggil, boleh dibatalkan, boleh dibatalkan itu. Apalagi lagi baca Quran, boleh langsung ditutup. Sebab tabrakannya antara wajib dan sunnah. Beda kalau sholatnya sholat fardu, sholat zuhur. Suami manggilnya biarin saja, nggak usah harus dibatalkan itu. Tapi kalau sholat sunnah boleh dibatalkan. Sholat puasa Senin Kamis perempuan umpamanya puasa Senin Kamis, kata suaminya udah nggak usah puasa, nggak usah puasa. Itu berarti kalau nurut itu nilainya itu ya luar biasa, dapat pahala puasa sebab ada niat, sunnah dapat penuh itu. Terus 3 puasa itu dapat pahala karena nurut suami. Enak enggak itu? Enak bisa, udah enggak puasa, pahala puasa dapat puasa, dapat pahala wajib, double itu, dapat pahala wajib. Dan sebegitu pun kita itu nanti ditunjukkan lagi. Selama kemaksiatan tidak memerintahkan kemaksiatan, maka ya tidak lakukan. Dan nilainya bukan kemaksiatan yang tadinya ubah itu jadi wajib. Umpamanya kita minum, umpamanya kita yang namanya makan minum. Ada seorang suami atau pemimpin kita memerlukan makan minumnya dan tidak sunnah, itu jadi nilainya wajib, jadi nilainya wajib. Sebab ta'atul amri itu adalah wajib. Wa in wasafuka fa'al wasfahu fi bani ikhwanin wa in amaruka bil wasf fala tasawf. Lah umpamanya ada pemimpin kita wasf, ya udah kita terima saja, terima dengan wasfan para pemimpin kita. Wa in amaruka bil wasf fala tasawf, tapi kalau memerintah wasf jangan kita lakukan sebab itu adalah kemaksiatan. Ruya ini ada satu cerita ini. Anna huna qala nasrani badal milan tabina huwa yamshi wa idan bin nas yahruna min kulli makan ila rajul. Ada seorang non-muslim Nasrani fi badil bilad, di sebagian negara. Pokoknya wa yamshi, waktu dia lagi jalan di satu negara itu, wa idan bin nas manusia itu semuanya berlari-lari. Apa? Mengikuti makan dari semua penjuru. Ila rajul, mengejar satu orang laki. Dari semua penjuru. Karena apa? Ada bahasa hada sultan qad akbar. Hada sultan qad akbar. Ini raja telah datang. Ini raja telah datang, telah menghadap kita. Fa'balan Nasrani. Akhirnya apa? Kayak apa sih rajanya? Rajanya kayak identik itu ganteng, pakaiannya kebesaran yang luar biasa. Pas dilihat Fa'balan Nasrani Fa'idan huwa aswad. Ternyata raja, tiap orang yang berlari-lari semuanya dari berbagai penjuru untuk melihat, ternyata orangnya hitam. Karena menemukan sejarah raja tersebut itu pernah jadi makhluk, pernah jadi budak, libat dinas, jadi budak sebagai manusia. Wah, lalu dia dimerdekakan. Bahwa ujian atau akrob, padahal fisiknya tidak sempurna, dari hitam, pernah jadi budak, fisiknya tidak sempurna. Bahwa suratan
bahkan secara itunya surutnya, rupanya wajah itu sangat jelas sekali. Ahbahun nasu surata, sangat jelas sekali. Ya, Anda akan dengan sendiri enggak, ini mah ahbahun nasu surata. Wala manadhur ilaih wala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah annahu fi mulkihi ma yasha'u ma yurid wa yahkumu ma yurid. Secara spontanitas orang Nasrani tersebut masuk Islam. Gara-gara ada seorang yang masanya dulunya menjadi budak, ini jadi seorang raja besar. Padahal secara fisik dia fisiknya tidak lengkap, juga bentuk rupanya itu sangat berupa. Tapi kok bisa jadi seorang raja? Langsung dia itu syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah lahu fi mulkihi yaf'alu ma yasha. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya. Dia melakukan dalam kerajaannya apa yang dia kehendaki. Wa yahkumu ma yurid, dan dia menghukumi apa yang dia inginkan. Faqila lahum alladziina amanu Islam. Akhirnya ada yang tanya, kok kamu apa sih yang membuat kamu itu jadi masuk Islam? Kamu kan Nasrani. La Islam atau qala sultanul hadalah, ini jadi rajanya budak ini al-aswad alladhi al-aswad fa inni ra'aitu fil mahal ayastami an-nas. Saya melihat kok budak ini jadi seorang sultan. Saya meyakini ada saja ada orang dua untuk mengangkat dia seorang wali, itu kayaknya tidak mungkin nih. Minal mukhal. Kok sampai dia jadi seorang sultan yang di atas membawahi al-ashraf, para ashraf, wal ulama, para ulama itu syarat berbeda-beda, nasabnya tinggi-tinggi, para sayyid, para dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa arbabuddin. Fa'alimtu anna Allah wahid, maka saya meyakini dengan fakta seperti ini, Allah itu adalah Esa. Allah bukan tiga seperti yang sebelumnya saya yakini. Itu ada Tuhan Bapa, Tuhan ini, Tuhan Anak. Fi ibadihi kaifa yasha, la ilaha illa illallah. Maka dari itu, saya masuk Islam. Jadi wahda antara dihanadrok ala ilmilah bil khalqi biman qadamahu fil bulan. Ini yang mesti pesan terakhir. Kita mesti takut antara dihanadrok, kita merasa berpikiran kita lebih tinggi, lebih baik, melebihi keilmuan Allah al-khalqi. Allah melakukan ini itu. Jangan sampai kita merasa kenapa Allah itu ada yang tidak beres dalam penentuan Allah dalam hukum seperti itu. Jangan sampai, terutama di umur muslim, umpamanya Indonesia mayoritas muslim. Siapapun pemimpinnya telah dijadikan itu memang kudroh roda. Jangan sekali-kali kita mau mengikut. Walaupun mereka itu laju, walaupun mereka itu dolim, wa inna lillahi fihi sirran la ta'rifu. Sebab dengan diangkatnya seorang pemimpin walaupun dolim, itu ada rahasia yang kita tidak mampu untuk bisa mengetahui. Wa imma Allah min surur, dan Allah yang Allah tolak lewat para pemimpin yang dolim itu sebenarnya akthar min jurihim, lebih banyak daripada pelacuran mereka. Wa kathirun ma yaqo, dan banyak sekali al-nasirul jawra ala Allah. Kita merasa lebih daripada apa yang mestinya Allah lakukan. Itu naudzubillah. Nah, ini faktanya. Umpamanya kita punya pemimpin yang dolim. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kita mesti tanamkan dalam pikiran kita dalam masalah kepemimpinan. Wa injalu, andai saja kita punya pemimpin yang dolim, punya pemimpin yang lacur, falakum wa alaihim, tetap kita ada kemanfaatan, tetap tidak ada alainya, tapi yang ada adalah alai falakum. Kita punya pemimpin yang dolim, falakum, katakan tetap kamu itu ada dalam kebaikan. Wa alaihim, kelanjutannya berbalik kepada diri mereka. Wa adil, tapi kalau kita punya pemimpin yang adil, walahu falakum walahu, maka kebaikannya pada diri kalian, pada diri mereka. Enak enggak itu? Enak. Kita punya pemimpin yang dolim, maunya istri punya suami yang tidak sholat, tetap selama kita sholat maka falakum wa alaihi. Tapi kalau kita punya pemimpin yang sholat maka falana wa alaihi. Kita punya pemimpin yang tidak sholat tetap lana, itu kebaikan untuk kita, kesolehannya alaihi. Wa innallaha yaz'u bisultan ma la yaz'u bil Qur'an. Allah menghalau, Allah mencegah dengan kepemimpinan apa yang tidak bisa dicegah dengan Al-Quran. Ada Al-Quran, aturannya sangat jelas ya. Aturannya sangat jelas, larangannya sangat jelas, perintahnya sangat jelas. Apakah Al-Quran yang ada itu mampu manusia dunia ini mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran? Tidak. Tapi sewaktu masyarakat itu ada seorang pemimpin walaupun dolim, itu banyak hal-hal yang tidak bisa dilakukan Al-Quran, itu bisa dilakukan oleh para pemimpin. Innallaha yaz'u bisultan ma la yaz'u bil Qur'an. Jadi walau lam yakun fi hadhihi mas'alah illa qiradul malaikah Allah fi khilafati Adam alaihi salam lakana kafiyan. Walaupun masalah ini umpamanya tidak terjadi kecuali itirotnya, penentangannya para malaikat sewaktu mau Allah menjadikan khalifah fil ardi, sudah cukup, sangat cukup sekali, sangat cukup sekali. Maka para hadirin Allah, mudah-mudahan kita semua itu menyadari tentang kapasitas kita masing-masing dan perkenalan tentang kapasitas kita masing-masing. Setiap kita itu jadi pemimpin dalam satu sisi. Setiap kita juga jadi orang yang dipimpin oleh yang lain. Maka kita mesti melakukan semuanya kita dengan tepat. Maka kita semuanya akan masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya hadirin, itu saja yang disampaikan. Ini perlu ada sesi juga. Ya, kali ini perlu ditanggapi apa yang saya dibacakan. Mangga silakan, kita masing-masing dikasih nur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan tercampurnya nur kita tambah nur yang sangat kuat. Koreksi ditanggapi, yaitu tentang masalah satu, kita itu mesti qaim bil adl, menegakkan keadilan dalam diri kita masing-masing. Kedua, kita mesti taat kepada ulil amri. Kalau menegakkan keadilan dengan status kita sebagai amir, kita taat kepada ulil amri, berarti status kita sebagai makmur. Ya, enggak.
Mangga ada para bapak anu bade maros ka paksa dihaturna. Mangga saya. Ya, kita kan punya kewajiban dalam hidup, yang mana kewajiban itu tidak dibatasi siapa orang tersebut. Bahkan kewajiban atas setiap orang Islam. Apa kewajibannya? Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Bila mana kita melihat kemungkaran, ya kita harus mentadbir. Takdirnya dalam itunya bisa di yadi atau di lisani atau di qalbi, minimal itu minimal. Kalau orang mengaku muslim terus tidak merasa punya tanggung jawab moral dalam lingkungannya, yaitu amal ma'ruf nahi munkar, itu berarti dipertanyakan tentang keislaman. Justru hebatnya umat Nabi kita melebihi umat yang lain karena apa? Amiruna bil ma'ruf wa nahu 'anil kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita menjadi generasi manusia yang diciptakan oleh Allah itu karena sisi itu. Nah, umpamanya kita punya pimpinan yang melakukan kemungkaran, tetap umpamanya dia boleh, dia apa yang dia lakukan kebolehannya bagi kita sebagai orang itu adalah bukan hal-hal, tapi bagaimana sadar. Cuma kita punya kewajiban untuk mengingatkan. Takdir ada tergantung. Kalau kita punya kapasitas umpamanya sebagai ulama, sebagai itu, ya udah kita bisa dengan lisan minimal all. Nah kadang-kadang gitu. Kalau secara umum kaidahnya kan seperti itu. Kita punya kewajiban untuk takdir, tapi dalam konteksnya itu pasti itu beda jawaban. Orang pemimpin dalam keadaan yang tidak benar, ada kalanya pemimpin itu dia merasa benar, itu pasti beda. Kita dalam mengingatkan. Ada kalanya dia salah, tapi dia lakukan tidak merasa dia salah, tapi dia tetap melakukan itu pasti beda. Kita nggak bakal. Dia nggak tahu hukum salah, dia lakukan dan itu kita tidak akan sia-sia untuk memberi peringatan kepada orang yang modelnya pemimpin yang seperti udah tahu dia salah, tahu kesalahannya, tapi dia tetap melakukan. Beda dengan pemimpin yang dia tidak tahu salah, ternyata dia melakukan kebijakan yang saya itu pasti berbeda. Itu konteksnya seperti itu. Kalau yang dia udah tahu salah terus dia melakukan, ya udah kita pakai wala utiyanna ra'yaman la yuridu wala anta mahmudun wala ra'yuna nafsuka. Tapi Imam Syafi'i jangan sekali-kali la utiyanna ra'yaman la yuridu, pendapatmu pada orang yang tidak menginginkan akan ucapan kita. Kalau utiyanna ra'yaman la yuridu wala anta mahmudun wala ra'yuna nafsuka, maka kamu tidak dipuji dan tidak ada manfaat sama sekali apa yang kamu katakan. Itu kalau dianya udah tahu salah dan dia tetap melakukan kesalahan.
ya udah sangat mudah. Mau tetap kita yang namanya mengingatkan akan kesalahan itu bil ma'ruf, seperti itu. Ya, dalam konsep agama teori banyak, itu cuma berperan dalam praktek itu cuma 10%. Cuma 90% itu adalah melihat konteks dan 90%. Makanya dalam ngomong kita sebanyak mungkin. Dan seringkali kita salah. Yang namanya konsep agama tidak ada yang salah, semuanya benar. Yang salah itu dalam kita mempraktekkan mestinya kita dipraktekkan di tempat ini, tidak dipraktekkannya di tempat yang lain. Maka itu akan terjadi. Itu berarti kesalahan konteks teori benar. Dan kita harus ingatkan, kita seringkali kita diingatkan dalam dulu itu konsep agama itu semuanya benar. Dan kamu perbanyakin dalam masalah melihat konsep itu, tapi ingat itu hanya 10% mendukung dalam itu. Adapun 90%-nya itu adalah melihat konteks permasalahan yang ada. Permasalahan yang ada. Makanya tidak heran kalau Nabi ayo amal abdul. Mana amal yang lebih utama? Ini sahabat, ini malas di masjid ini. Ya udah, sholat di waktu kita. Ini apa orangnya lebih? Makanya Nabi, ayo amal itu sodako. Ada lagi, ayo amal ya Nabi. Ini orang itu makan saja. Apa jawabannya Nabi? Adalah al-jumlah. Itu semuanya benar sekali. Amal-amal yang utama. Tapi dalam konteksnya gak bakalan. Ada orang dia dianya dia ibadah berjamaah, tapi dia suka umpamanya suka makan. Amal yang paling utama adalah berjamaah. Ya udah seperti itu ya, gak ada artinya. Justru dikasih amal yang paling utama bagi kamu adalah suka lapar. Itu yang konteks itu perannya itu